CEO hina sopir miskin selama 1 menit. Terungkap apa yang ia temukan di CCTV seminggu kemudian. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, memancarkan panas yang teramat menyengat. Arif, seorang sopir angkot berusia 40 tahun, sudah berjam-jam berjuang melawan kemacetan untuk menjemput anak-anak dari sekolah. Ia menggenggam setir dengan penuh harapan. Setiap tarikan napasnya mencerminkan cinta dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di rumah, 2 anak kecilnya menantinya dengan senyuman ceria dan istrinya yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Arif mengingatkan diri untuk tetap kuat meski hidup ini keras. Namun, tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang nenek yang terjatuh di tepi jalan. Tanpa ragu, Arif menghentikan angkotnya dan melompat keluar. "Nenek, hati-hati," serunya sambil berlari menghampiri. Ia membantu nenek itu berdiri, memeluknya sambil membawanya ke tempat yang lebih aman. Senyuman mengembang di wajah nenek itu, menghangatkan hati Arif. Momen kecil itu, tanpa disadari, terekam jelas oleh kamera CCTV di toko terdekat. Namun, di sisi lain kota, Raka, CEO muda yang terkenal sukses, sedang dalam perjalanan ke sebuah pertemuan penting. Dengan angkuh, ia meremehkan Arif ketika diminta membayar sewa angkot yang layak. "Sopir miskin, tidak tahu diri," geramnya. Suara sinisnya menggema di telinga Arif, menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Keduanya berdiri di 2 kelas sosial yang berbeda, menciptakan jurang yang semakin dalam antara dunia mereka. Beberapa hari kemudian, video Arif membantu nenek tersebut viral di media sosial. Sorotan publik tiba-tiba mengarah padanya. Arif menjadi pahlawan tanpa pamrih. Pujian berdatangan, namun Arif tak mengharapkannya. Di malam yang kelam, saat Raka menyaksikan video tersebut, hatinya tergetar melihat senyuman Arif yang tulus. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya, tercengang. Penyesalan menghujam hatinya, membuka cakrawala hati yang telah tertutup oleh ego. "Duh, saya harus berbuat sesuatu," gumam Raka. Ia merasa tergerak untuk memperbaiki kesalahan, untuk mengenali bahwa setiap individu layak dihargai, tidak peduli status sosial mereka. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke komunitas Arif, berharap bisa membangun hubungan yang lebih baik. Ketika Raka mendekati Arif, suasana terasa tegang. Arif, meski terpesona oleh perhatian Raka, merasakan ketidakpercayaan yang mendalam. Gema perkataan Raka masih terngiang jelas, menimbulkan keraguan di dalam hati. "Rasa sakit dan kemarahan mendidih. Mampukah mereka melupakan masa lalu dan membangun jembatan antara 2 dunia yang terpisah?" Hati Arif berdebar, bertanya-tanya apakah ia bisa mempercayai Raka. Sementara di sisi lain, Raka bergulat dengan pertanyaan moral. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Di tengah ketegangan, Arif menyadari bahwa hidup terkadang memberikan kesempatan kedua. Ia melihat kecemasan di wajah Raka, menciptakan satu momen harapan. Apakah mungkin ada pengampunan? Harapan itu bergetar di udara, menunggu untuk dibuka. Arif dan Raka, masing-masing berkutat dengan pertanyaan yang sama. Bolehkah perbedaan memudar demi sebuah hubungan yang baru? Keduanya harus menemukan jalan, dan cerita mereka baru saja dimulai. Genggaman tangan Arif terasa semakin kuat, seolah ia memegang masa depannya yang penuh tanda tanya. Di hadapannya, Raka berdiri, wajahnya menunjukkan keraguan dan harapan yang tak terucapkan. Pada detik-detik itu, waktu seakan berhenti. Arif bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, penuh dengan emosi yang bercampur baur. "Kenapa kamu di sini?"
Suara Arif terdengar lebih tegas dari yang ia inginkan. Ia berusaha menahan cemasnya, namun nada suara itu tetap dipenuhi ketidakpercayaan. Raka mengambil napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata. Arif, saya ingin meminta maaf, katanya, suaranya bergetar. Saya salah mengira kau. Saya terlalu cepat menilai hanya berdasarkan penampilan. Setelah melihat video itu, saya tergerak untuk mengubah cara pandang saya. Arif membuang pandangannya, menatap jalanan yang ramai. Mobil-mobil melintas, suara klakson bersahutan, tetapi semua suara itu terasa memudar. Bagaimana mungkin seorang CEO, seseorang yang menganggap dirinya lebih baik, bisa tiba-tiba berbuat baik? Arif meragukan ketulusan Raka. Apakah kamu benar-benar bermaksud membantu? Arif bertanya, nada suaranya mengandung skeptisisme. Raka mengangguk. Saya ingin berkontribusi pada masyarakat. Membantu orang-orang seperti kamu, memberikan kesempatan kepada mereka yang berjuang di bawah. Saya berhenti sejenak, menatap dalam-dalam mata Arif. Saya ingin membantu anak-anakmu dan keluarga agar tidak merasakan kesulitan yang begitu besar. Mendengar kalimat itu, hati Arif bergetar. Rasa tawar yang menghangat telapak tangannya. Ia tidak bisa mengabaikan kebanggaan dan rasa syukur yang muncul. Namun begitu, keraguan tetap menyelubungi pikirannya. Mentang-mentang dia seorang CEO, pasti niatnya ada yang tersembunyi. Saya bukan pengemis, Raka. Kami tidak butuh belas kasihan. Arif menjawab dengan nada tinggi, meski hatinya bergetar. Ia merasa bahwa ia harus melindungi harga dirinya sebagai kepala keluarga. Sebuah keheningan melingkupi mereka. Raka, meski penolakan itu keras, tak kunjung sirna dari niatnya. Saya mengerti. Ini bukan tentang belas kasihan. Saya ingin berbagi, menciptakan peluang, membangun sebuah program untuk membantu orang-orang yang berjuang, seperti kamu. Sejenak, Arif terdiam. Ada sesuatu dalam cara Raka berbicara yang membuatnya merasa sedikit tergerak. Namun, bayangan rasa sakit akibat pertemuan mereka sebelumnya muncul kembali, membawa rasa was-was. Bagi kami, hidup ini sudah cukup sulit. Tidak ada jaminan bahwa perubahan itu nyata. Arif melanjutkan dengan suara lebih lembut, ikhlas namun tegas. Kau tidak bisa mengubah kami hanya dengan kata-kata. Raka menundukkan kepalanya, mungkin merasa bersalah. Dalam hati Arif, ada kebingungan yang memuncak. Suara detak langkah mendekat. Seorang anak kecil, putrinya, tiba-tiba muncul dari kerumunan, memeluk pinggang Arif erat sekali. Senyum ceria menghias wajahnya. Ayah, kami sudah menunggu. Keceriaan anak itu seolah menyinari suasana dan memberikan sedikit kehangatan ke dalam hati Arif. Seketika, Raka menyaksikan momen indah itu dan bahagia menghantamnya. Anakmu luar biasa, ujarnya tulus, terlihat terkesan. Tapi dia harus memiliki masa depan yang lebih baik. Arif menjawab, matanya menatap tajam ke arah Raka. Apa kau bisa menjadikannya kenyataan? Sebuah keraguan kembali muncul di dalam diri Raka. Dia tahu, menyesuaikan diri dan mengubah cara pikir adalah langkah besar yang harus diambil. Disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Dapatkah dia memenuhi harapan yang ada? Keduanya terdiam, menyadari bahwa sekarang mereka harus berjuang untuk saling memahami di tengah perbedaan. Sebuah langkah pertama sudah diambil. Tetapi apakah itu cukup? Perasaan campur aduk menguak harapan dan tantangan yang tak terduga. Hati mereka bergetar, bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan ini. Di mana jalan ini akan membawa mereka? Apakah mereka akan benar-benar bisa berkolaborasi untuk sesuatu yang lebih besar? Di tengah keheningan yang mencekam, Raka merasakan dada yang bergetar. Ia tak bisa membiarkan momen ini berlalu sia-sia. Merasa dipaksa untuk melangkah lebih jauh, dia menatap Arif dengan tekad. Kalau begitu mari kita buktikan. Saya akan mengadakan sebuah pertemuan melibatkan banyak pihak. Terutama lembaga yang bisa membantu. Arif terkejut.
Pikiran tentang keterlibatan orang lain membuatnya merasa cemas. Dia tak ingin nama keluarganya terlibat dalam gosip. Raka, apakah kamu yakin? Bisa jadi ini hanya akan menambah masalah? Respon Arif, suaranya serak. Tidak. Raka menjawab tegas. Ini bukan tentang saya. Ini tentang kamu dan anakmu. Jika ada jalan yang bisa mengubah hidup kalian, saya akan mencobanya. Tentu saja, ini harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kita harus jujur satu sama lain, tanpa ada kepentingan tersembunyi. Kata-kata Raka seperti sinar cahaya di ujung terowongan. Meski keraguan masih menghantui pikirannya, Arif bisa merasakan harapan mulai tumbuh. Ini adalah tawaran yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Namun, rasa was-was itu belum sepenuhnya sirna. Putrinya, Lila, melepaskan pelukannya dan menjongkok untuk mengambil sebuah koin dari saku ayahnya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membeli es krim. Keceriaan Lila mengingatkan Arif pada masa-masa ketika hidup mereka masih sederhana. Tanpa memikirkan utang atau kekhawatiran. Dia ingin Lila merasakan kebahagiaan itu lagi, di tengah semua kesulitan. Ayah, ayah, seru Lila lagi. Raut wajahnya penuh harapan. Bisa kita beli es krim? Aku mau rasa coklat. Arif mengangguk, melepas sejenak semua beban di kepalanya. Dia melirik ke Raka, yang tampaknya sedih melihat anak kecil secerah itu berjuang dalam dunia yang keras. Raka memunculkan senyum tipis, seolah mengakui bahwa momen kecil ini tak kalah penting daripada semua rencana besar yang mereka bicarakan. Kita bisa membicarakan rencana itu setelah kita beli es krim. Bagaimana? Arif menawarkan dengan sedikit mengharapkan mendapatkan persetujuan dari Raka. Raka tersenyum. Tentu, itu ide yang bagus. Kita semua butuh sedikit kebahagiaan. Iya kan? Dengan langkah tergesa, Arif dan Raka membawa Lila menuju kios es krim terdekat. Mereka melewati kerumunan orang yang berlalu lalang, suara tawa anak-anak, hingga keramaian kota terasa menyambut mereka dengan hangat. Raka mulai merasakan ketegangan dalam diri. Arif mencair sedikit demi sedikit. Lila memilih rasa coklat, sementara Arif menunggu penuh rasa cemas. Saat menunggu giliran, suasana terasa semakin akrab. Raka mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang juga seorang pekerja keras, bagaimana mereka berjuang melewati hidup. Arif mendengarkan dengan saksama, mendapati bahwa tidak semuanya tentang uang dan kekuasaan. Tak terduga, Raka melanjutkan, saya juga pernah berada di titik terendah dalam hidup. Saat itu, saya terpaksa merasakan kesulitan seperti yang kamu jalani. Itulah kenapa saya ingin membantu. Saya tidak ingin orang lain merasakannya lagi. Arif yang mendengar nada tulus itu merasa ada sebuah jembatan emosional terbangun di antara mereka. Namun, saat mereka menerima es krim, sebuah halangan muncul ketika mereka melihat kelompok wartawan berkerumun tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Raka, Arif. Suara salah satu wartawan menyeru. Raka terdiam, seolah tersentak. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan untuk menyiarkan berita tentang kehadiran CEO tersebut dalam waktu dekat. Raka menghadapi dilema. Apakah dia akan melanjutkan pertemanannya dengan Arif? Atau mundur karena takut sorotan publik? Sementara, Arif merasakan hawa dingin menyelimuti, bergetar antara harapan dan ketidakpastian. Semua langkah tiba-tiba terasa berat. Rasa cemas memeluknya erat. Dalam pertemuan ini, mereka dapat menggenggam harapan akan masa depan, atau justru menjemput kepanikan baru. Bagaimana Raka akan mengambil keputusan di tengah sorotan media dan harapan yang bertumpuk di pundaknya? Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan ketegangan yang merayapi tubuhnya. Beberapa wartawan mulai mendekat, kamera dan mikrofon mereka siap mengincar berita menarik. Kami harus pergi dari sini, bisik Raka pada Arif. Suaranya serak dan tegang, namun Lila, yang sibuk menjilati es krim coklatnya, tidak pernah menunjukkan ketidaknyamanan. Dia berdiri di antara mereka, seolah-olah tidak menyadari betapa gentingnya situasi ini. Arif menatap putrinya, lalu kembali pada Raka.
Tapi kami baru saja. Suaranya tergantung. Dia ingin Lila menikmati momen kecil ini, tanpa gangguan dari luar. Raka menatap Lila, merasa potongan-potongan harapan yang sudah dibangunnya mulai retak. Kita bisa bicara di tempat lain. Ini bukan waktu dan tempat yang tepat. Arif mengangguk, namun langkahnya terasa berat ketika dia menarik Lila menjauh dari kerumunan wartawan. Raka berada di belakang, merasakan beban tanggung jawab yang mulai membebani pikirannya. Dia ingin membantu, tapi dia juga tahu risiko yang mengintai di balik keterlibatannya. Di saat itulah, salah satu wartawan seorang wanita dengan kamera menggantung di lehernya berteriak, "Raka, ada berita terbaru tentang proyek yang akan datang. Bagaimana komentar Anda?" Tak ada jawaban yang keluar. Raka hanya merespons dengan senyuman datar sekaligus canggung, mencoba mengabaikan tanya-tanya yang mulai menghampirinya. Dia berusaha fokus pada Arif dan Lila yang sudah melangkah agak menjauh. Arif berbalik, terlihat gelisah. "Raka, apakah ini keputusan yang tepat? Mungkin kita harus menjauh dari semua ini. Saya merasa ada bahaya yang mengancam kita," kata Arif, wajahnya penuh kecemasan saat memegang tangan Lila yang masih berbunyi seru. "Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, Arif," jawab Raka. "Tapi kita harus mengambil langkah. Jika kita mundur, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Dan Lila dia layak mendapatkan lebih." Dengan sedikit keberanian, mereka akhirnya melangkah menjauh dari kerumunan. Raka dan Arif bersebelahan, wala ada kesunyian tegang di antara mereka. Lila terlihat ceria dengan es krimnya, memecah keheningan itu. "Ayah, kenapa kita tidak kembali untuk beli es krim lagi?" Keduanya terdiam, terpapar senyum lebar Lila yang tulus. Satu kahaya kesel di tengah kegelapan yang menggengkam mereka. Raka merasakan hangatnya jari-jari Lila ketika ia menggenggam tangannya. Segala keraguan mulai surut. Mungkin saatnya untuk mencoba. "Baiklah kita pergi." Raka akhirnya bersuara, dengan nada lebih tegas, berusaha membangun kembali harapan. Mereka melanjutkan langkah, menyusuri jalanan yang kian ramai. Namun, bayangan wartawan dan sorotan kamera masih membayangi mereka. Raka menggigit bibirnya, pertimbangan berat ada di benaknya. Dia harus memastikan bahwa langkah selanjutnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Arif dan Lila. "Raka," Arif memulai, suara pelan dan penuh keraguan. "Apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Jika kita tidak berhati-hati, semua ini bisa berbalik melawan kita. Semua yang kita lakukan haruslah dengan hati-hati," jawab Raka. "Tapi kita harus berani. Kita akan merencanakan apa yang ingin kita sampaikan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang anak-anak kita. Kita butuh dukungan." Arif mengangguk, namun dia merasa gelisah tentang keputusan yang harus mereka buat. Dalam perjalanan ini, pertemanan mereka akan diuji. Mereka perlu membuat keputusan yang bisa merubah hidup mereka selamanya. Ketika langkah mereka mendekati jantung kota, salah satu wartawan mendekat, bertanya kembali, "Raka, apakah Anda akan berinvestasi dalam proyek sosial baru yang akan menguntungkan masyarakat?" Raka merasakan panasnya sorotan, tubuhnya mulai bergetar. Ini adalah momen yang menentukan. Mungkinkah keputusan ini akan membawa kebaikan? Atau justru menambah masalah baru yang lebih besar? Dia harus tahu apa yang harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Seakan waktu berhenti, Raka merenungkan semua yang telah terjadi, semua risiko yang akan diambil. Namun, saat dia menatap Arif dan Lila, satu pertanyaan terlintas dalam pikiran. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Dalam gelapnya pertanyaan itu, harapan pun bergetar di antara mereka, menunggu saat untuk terungkap. Raka tampak terjebak dalam pusaran pikirannya. Suara wartawan dan keramaian kota bagaikan suara latar yang samar, tidak mampu mengganggu fokusnya. Dia merasakan beban di pundaknya semakin berat. Arif dan Lila, dua orang terpenting dalam hidupnya, berada di sampingnya, dengan ekspektasi yang menggelora. "Raka," lirih Arif, mencoba memecah keheningan.
Kita setiap saat bisa menghadapi risiko. Tapi jika kita tidak bertindak sekarang, apa yang akan terjadi pada Lila di masa depan? Kata-kata itu menembus jantung Raka. Dia membayangkan masa depan Lila, masa depan di mana impian dan harapan mereka bisa sirna jika mereka tidak bersuara. Kita harus membuat langkah yang berani, Arif. Dia tersenyum menenangkan anaknya. Lila, ingin lihat sesuatu yang menarik ketika kita sampai di rumah? Maksud ayah? Tanya Lila, sembari mengerutkan dahi. Aku akan menunjukkan ide untuk sebuah proyek baru. Sesuatu yang lebih baik untuk semua orang, jawab Raka dengan bersemangat, meski dalam hatinya berdesir keraguan saat mereka melewati toko-toko dan kafe-kafe yang ramai. Sejenak mereka terpesona oleh kehidupan yang berdenyut di sekitar mereka. Raka berusaha membangkitkan semangat, membayangkan bagaimana proyek sosial yang akan mereka jalankan dapat mengubah banyak hidup. Di benaknya terngiang bayangan rumah-rumah yang lebih baik, anak-anak yang ceria, dan harapan yang tumbuh subur di masyarakat. Mereka berhenti sejenak di tepi jalan. Suara mobil dan pejalan kaki mengisi udara, menciptakan simfoni kehidupan yang menggetarkan semangat. Lila melompat-lompatan kegirangan, es krimnya menetes. Raka menepuk bahunya, berusaha memberi semangat. Apakah kamu siap buat pergi melihat apa yang kita bisa lakukan? Tanya Raka, berusaha meyakinkan diri sendiri sebanyak Lila. Tentu, ayah. Kita akan membuat dunia lebih baik. Seru Lila, menatap Raka dengan mata berbinar. Momen itu membuat jantung Raka hangat. Keterpurukan dan ketegangan seakan sirna sejenak, namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, suara wanita wartawan kembali memecah perhatian mereka. Raka, apa pendapat Anda tentang reaksi masyarakat terhadap proyek sosial ini? Apakah ada potensi kontroversi? Raka merasa seakan terjebak di tengah sorotan, di bawah semua kamera yang siap menyoroti setiap detil. Dia menggigit bibir, mencari kata-kata yang tepat. Kita tidak akan mundur, ujarnya dengan suara tegas. Ini tentang masa depan anak-anak kita. Semua orang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kami tidak hanya berbicara tentang uang, kami berbicara tentang harapan. Mendengar pernyataannya, Arif tersentak. Seteketagangan di hati Arif turut terangkat. Kau benar Raka. Keluarga kita dibutuhkan untuk berjuang. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada itu. Lila melompat semangat, membawa es krimnya ke arah wartawan. Apakah kita bisa membantu banyak orang, Kak? Supaya mereka tidak sedih dan bisa bahagia. Pertanyaan polos Lila bagaikan jantung yang berdetak, mengingatkan mereka akan tujuan nyata dari perjuangan ini. Seketika, wartawan tersebut terdiam, sedikit terkejut dengan jawaban Lila yang tulus. Setelah sekian lama tak terjawab, kenyataan kini menusuk hati. Raka melihat bagaimana keluarganya bisa menjadi sosok yang diandalkan. Ternyata, ada kekuatan dalam kesederhanaan. Dia menengadah, menatap langit dengan harapan yang menyala di dalam dada, namun, saat mereka akan melanjutkan langkah, sebuah pesan masuk ke ponselnya, membuatnya berhenti sejenak. Raka melihat layar, tertera nama yang tak asing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pesan itu dari seseorang yang akan mengubah semua. Raka, kita perlu bicara. Ini tentang masa depan bersama. Dia tahu, ini akan menjadi titik balik. Dalam detik itu, pertanyaannya meluncur kembali. Apakah dia siap menghadapi kenyataan baru, risiko yang lebih besar? Kegelisahan menghantui jiwanya. Raka berdiri membeku, mengangkat ponselnya lebih dekat ke wajah. Nama di layar itu seperti api yang membakar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mendalam sekaligus mencemaskan. Suara Lila dan Arif di sebelahnya serasa menghilang, tertutup oleh gejolak yang membuncah di dalam dadanya. Ayah, kenapa? Tanya Lila, melihat Raka dengan mata khawatir. Raka menatapnya, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Dia tahu, apapun yang datang darinya pasti akan berdampak pada keluarganya. Tidak apa-apa, sayang. Hanya pekerjaan,
jawabnya pelan, sambil mencoba tersenyum meskipun hatinya berdebar keras. Raka tahu kata-katanya tidak meyakinkan. Rasa cemas seperti kabut tebal menutupi pandangannya. Dia menekan tombol untuk membuka pesan tersebut. Tentu, kita perlu bicara. Tulis suara dari masa lalu, membuatnya teringat semua kenangan yang pernah terukir. Raka menggerakkan dahi. Bukan hanya masalah profesional, tapi mengingat masa mereka pernah bersama di titik terendah. Terlebih, saat perpisahan itu menjadi pintu gerbang pada pengkhianatan yang merobek kepercayaannya. Arif mengalihkan perhatiannya dengan nada serius. Apa ada yang salah, Raka? Kita bisa hadapi itu bersama. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Mungkin kita akan menghadapi hal-hal yang sulit, tapi kita sudah berkomitmen untuk membuat perubahan ini, kan? Ekspresi yakin itu mendapatkan anggukan dari Arif serta semangat dari Lila, meskipun hatinya bergetar karena takut langkah buruk bisa terjadi. Ketika mereka melanjutkan perjalanan ke rumah, Raka berjuang melawan pikirannya sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang pernah dekat dengannya, kini tampak seperti bayangan dari masa lalu yang ingin menghancurkan harapannya? Otaknya terbayang skenario terburuk, pertikaian yang bisa merenggangkan keluarganya karena keputusan yang salah. Saat kita sampai di rumah, aku ada hal penting yang ingin kutunjukkan, kata Raka. Dia berusaha membiarkan semangat itu membangkit, berkelit dari bayang-bayang masalah yang menjulang. Angin segar di wajahnya saat membayangkan berbagai foto di dinding, kerumunan senyum dan tawa sesampainya di rumah, atmosfer seketika terasa lebih tenang. Raka mengajak Lila dan Arif untuk duduk bersama di ruang tamu. Dia meletakkan beberapa gambar rencana proyek sosial di meja, bercerita tentang visi masa depan yang diimpikan. Lila mendengarkan dengan antusias, seakan semua beban yang dihadapi tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan melihat harapan di depan mata. Tapi apa mungkin, Ayah? Lila bertanya, suara polosnya menghentikan aliran pikirannya yang kacau. Raka terdiam, sejenak tenggelam dalam pertanyaan itu. Apakah semua ini hanya mimpi belaka? Namun, wajahnya tetap mantap. Dengan kerja keras dan keyakinan, kita bisa membuat ini nyata, Lila. Kita adalah apa yang membuat perubahan itu mungkin. Mereka menghabiskan sore di meja itu. Meskipun perasaan cemas masih menyergap, Raka berusaha mengalihkan fokusnya pada cita-cita yang ingin dicapai. Sebuah rasa harapan baru bangkit, meski kemudian jari-jarinya tergetar saat menatap pesan di ponsel yang belum dibaca kembali. Bagaimana jika itu bukan sekadar pembicaraan tentang pekerjaan, tetapi ada hal lain yang lebih membingungkan? Ketegangan mulai terasa kembali saat malam menjelang. Raka tahu dia harus menjawab pesan itu. Menghadapi kenyataan atau melupakan semua yang berusaha dia banggakan. Dia menatap Arif dan Lila, dua sumber semangat yang tidak akan pernah surut. Apakah benar dia sudah siap menanggung konsekuensi dari masa lalu? Atau keputusan yang diambilnya bisa mengubah segalanya? Tepat saat dia beranjak untuk menjawab, suara ponselnya kembali berbunyi, kali ini dari sumber yang tidak terduga. Raka, aku di depan rumahmu. Kita perlu bicara sekarang. Detak jantungnya semakin cepat. Siapa yang akan muncul sekarang? Dan apa yang sebenarnya menunggu di balik pintu ini? Raka merasa matanya melebar. Jantungnya berdegup keras seolah berusaha meloloskan diri dari dada. Siapa yang ada di luar rumahnya? Kenangan tak terduga dan ragu bercampur aduk dalam pikirannya. Dia berusaha mengumpulkan pikiran, tetapi suara yang familiar itu menyeretnya kembali ke masa-masa kelabu yang sudah berusaha ia lupakan. Maaf ya, aku harus pergi sebentar. Raka berusaha terdengar tenang, tetapi suara yang terpotong sedikit menyerahkan kesemasan. Arif dan Lila saling bertukar pandang. Apa kau yakin? Tanya Arif, suaranya lembut penuh perhatian. Raka bisa merasakan kecemasan Arif. Lila menggenggam tangannya erat, seolah ingin memberi kekuatan. Ya, ini penting, jawab Raka. Dia tidak ingin membebani mereka dengan perasaannya.
Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menuntaskan semua ini secepat mungkin. Ketika Raka melangkah ke pintu, dia merasakan beban di pundaknya. Dengan sekali tarikan napas dalam, dia membuka pintu. Sosok di luar berdiri dengan wajah datar. Raka mengenalnya baik. Fajar, desisnya, dan dalam sekejap semua kenangan menghadang pikirannya. Tawanya, keraguannya, dan pengkhianatan yang membuat jiwanya terasa hangus. Raka, kita perlu berbicara. Fajar menatap tajam, seolah mata itu bisa menembus semua tembok yang dibangunnya. Raka terpaksa mundur selangkah, dan secara refleks menoleh ke belakang. Melihat Lila dan Arif di ruang tamu, perasaan bersalah melanda. Dia tahu percakapan ini bisa merusak kebahagiaan yang telah dilaluinya bersama keluarga. Masuklah, ucapnya dengan suara serak. Ketika Fajar melangkah ke dalam, atmosfer mendadak terasa lebih berat. Keduanya duduk di kursi ruang tamu, masing-masing terdiam sejenak, terperosok dalam pikiran yang penuh emosi. Raka, aku bukan di sini untuk mengulang masa lalu. Tapi ada hal yang tidak bisa kutahan lagi. Fajar membuka pembicaraan. Dan saat itu, Raka merasakan perutnya mual, seperti ditarik kembali ke dalam pusaran waktu yang keras. Apa itu? Suaranya bergetar, berusaha mempertahankan kendali. Fajar menggigit bibirnya, menghela napas panjang. Ada yang terjadi di kampung halaman kita? Ada kabar buruk tentang orang-orang yang dulu kita kenal. Raka mendengus. Rasa penasaran dan cemas membuat pikirannya berputar. Kau ingin bilang tentang apa? Tentang kami. Tentang kita? Aku tahu kita memiliki sejarah yang rumit. Fajar melanjutkan, suaranya sedikit lebih lembut. Tapi Raka, ada masalah yang lebih besar dari sekadar kita. Hal yang melibatkan kelompok kita di sana. Air mata masuk ke mata Raka. Belum pernah rasanya dia ingin melupakan masa lalunya sedalam ini. Apa yang kau inginkan? Kita sudah membuat pilihan kita. Masa lalu adalah masa lalu. Tiba-tiba, Fajar mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya dan meletakkannya di meja. Ini bukan tentang kita. Ini tentang amanah yang kita tinggalkan. Perubahan telah terjadi. Dan aku rasa ini belum berakhir. Raka melamun melihat amplop itu. Rasa tak percaya menyerang dirinya. Apa maksudmu dengan amanah? Apa yang kau bawa? Fajar menatapnya dalam-dalam. Ada kejadian yang bisa membuat hidup kita berubah selamanya. Sesuatu tentang skandal yang melibatkan proyek yang kita rencanakan di masa lalu. Ketika Raka berusaha memahami kata-kata itu, suara Lila memecah keheningan. Ayah? Raka menoleh ke arah Lila, yang berdiri di ambang pintu. Dengan ekspresi cemas, ia memperhatikan. Raka merasakan perasaan campur aduk antara melindungi keluarganya dan rasa tanggung jawab terhadap masa lalunya. Fajar berusaha tersenyum. Saya tidak ingin membuat semuanya rumit, Lila. Tapi yang tidak dia harapkan, Raka berpikir dalam hati, felt aware of the hurricane building inside. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Raka, kita tidak bisa lagi melarikan diri. Ini adalah saatnya untuk menghadapi kebenaran, ujar Fajar pelan, menatap wajah Raka. Perasaan tertekan memenuhi ruang tamu seketika, dan Raka tahu, semua ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang lebih liar dari yang pernah dia bayangkan. Raka merasakan degup jantungnya semakin cepat. Ruang tamu yang tadinya hangat dan nyaman kini terasa pengap. Wajah Lila tampak semakin cemas, matanya bertanya-tanya akan bahaya apa yang mengintai. Dia ingin melindungi keluarga kecilnya, melindungi kebahagiaan yang telah bertahun-tahun dibangun. Kau harus menjelaskan ini, Fajar. Raka memaksa suara tenangnya, meski suaranya terdengar bergetar. Apa yang kau soalkan dari masa lalu yang tidak bisa kita ubah? Raka, percayalah, itu lebih besar dari kita, Fajar berkata lembut, namun tajam tanpa memperhatikan perasaan Raka yang semakin bergejolak. Fajar melanjutkan, proyek yang kita kerjakan dulu, ada pengkhianatan di dalamnya. Sekarang semuanya terancam terbongkar. Raka merasa dunia di sekelilingnya berputar.
Setiap kata Fajar adalah serpihan teka-teki yang harus disusun kembali di pikirannya. Apakah ini tentang apa yang terjadi di perusahaan waktu kita? Ya, Dan ini semua berhubungan dengan orang-orang yang kita tinggalkan. Banyak yang tidak terlibat langsung, namun mereka terjebak, kata Fajar. Sebuah bayangan samar melintas di benak Raka, wajah-wajah teman lama, camilan sore, dan tawa ceria yang kini terjerat dalam skandal. Apa kau yakin tentang hal ini? Kau bisa saja salah paham, Raka berkata dengan nada ragu, tapi di dalam hatinya, sinyal alarm berdering kencang. Aku tidak datang ke sini untuk mengguncangkan dunia yang kau bangun di sini. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, Fajar melanjutkan, sedih namun tegas. Kita tak bisa hanya berdiri diam. Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan hati yang berat, Raka menatap amplop tebal di meja. Keberanian Raka terancam oleh rasa tidak berdayanya. Dia ingin berteriak, melawan, tetapi justru semakin dia diam, semakin nyata keadaan ini terasa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah meninggalkan itu semua. Fajar meraih amplop itu dan membukanya. Isinya adalah bukti-bukti yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi lebih dari itu, ada nama-nama yang terlibat. Mereka terancam oleh kekuatan yang lebih besar. Kita bisa berbuat sesuatu. Raka. Ketika Raka terpaku dalam bayang-bayang masa lalu, Lila menggenggam lengan ayahnya dengan lembut dan berharap. Ia tahu, situasi ini bukanlah hal sepele. Raka berusaha menahan air mata. Keluarganya, kehidupan masa kini, semuanya mereka bangun dari puing-puing dukanya. Jadi, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang mereka, Raka berbisik, kesedihan di matanya tercermin. Fajar mengangguk mantap. Dan jika kita tidak bertindak sekarang, kita bisa kehilangan segalanya termasuk masa depan yang kau impikan bersama Lila. Kata-kata itu menyayat hati Raka, membuatnya tersadar akan jari-jari yang melingkar erat di tangannya. Semuanya berkaitan. Dalam sekejap, rasanya seperti tirai terbuka menampakkan kebenaran yang tak bisa dihindari. Nanti malam, ada pertemuan di tempat lama kita, Fajar melanjutkan. Aku ingin kau hadir. Kita harus tahu dengan pasti siapa teman dan siapa lawan. Raza gertak penuh ketakutan menggelar dalam diri Raka. Pertemuan itu, sebuah peluang sekaligus ancaman. Dia tidak ingin kembali ke larut dalam kesalahan yang sama. Tetapi apa jadinya jika ia tinggal diam? Kalau ini semua mengancam keluargaku, Raka, Lila berbisik, mengalihkan perhatian Raka dari Fajar. Pandangan Raka beralih ke Lila. Perasaan terjaga hatinya bergetar. Kita harus memastikan semuanya aman terlebih dahulu, jawab Raka pelan, berusaha tegar. Fajar melihat ke arah Raka dengan intensitas yang mendalam. Jadi kau siap untuk berjuang? Pertanyaannya menggantung di udara seakan menunggu anggukan dari Raka. Ia tahu, keputusan itu akan membawanya ke jalan yang berbeda. Jalan yang berpotensi merobek kembali luka-luka lama. Tetapi jika ini untuk menghadapi kebenaran dan melindungi keluarganya, mungkin inilah saatnya. Suspense menegangkan menyeruak di antara mereka. Raka merasakan bibirnya bergetar, mengesampingkan semua keraguan. Ya, aku siap. Namun, di balik tekad yang menyala, bayangan masa lalu yang menyakitkan tak bisa sepenuhnya lenyap. Menghadapi Fajar, dia tahu bahwa ini hanya awal dari sebuah rasa sakit yang lebih besar. Sekarang, dia harus mempersiapkan diri untuk selubung kenyataan yang akan diterimanya. Apa yang tersisa di masa lalu? Siapa yang akan bersamanya dalam perjalanan ini? Raka memandangi wajah Lila dengan penuh keraguan. Ada kesedihan mendalam di balik mata indahnya. Dia bisa merasakan getaran ketidakpastian ini, merasakan dunia yang tenang dan damai hancur secepat itu. Lila, aku akan berusaha melindungi kita semua. Apapun yang terjadi, ujarnya pelan, berusaha memberikan kepastian. Fajar berdehem, mengendah ketegangan yang melanda. Kita tidak memiliki banyak waktu. Pertemuan nanti malam bisa menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa terlibat.
Mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya, Raka bertanya, siapa yang akan ada di sana? Fajar menghela napas sebelum menjawab. Orang-orang dari masa lalu. Beberapa di antaranya bisa jadi masih loyal. Tetapi ada juga yang sudah berbalik arah. Kita harus siap menghadapi siapapun. Raka merasa meringkuk di dalam hatinya. Ingatan akan persahabatan dan kebersamaan mereka dulu kini terasa samar, terhalang oleh bayang-bayang kebohongan. Tapi jika ini mengancam keluarga kita, bagaimana kalau kita terjerat lagi? Dia bertanya, suaranya parau. Ini sudah melampaui kita, Raka. Fajar menjawab tegas. Kita tidak bisa menutup mata. Kita harus menyelamatkan mereka yang tak bersalah. Ingat, satu kesalahan bisa menghancurkan banyak nyawa. Lila menunduk, jari-jari kecilnya meremas lengan Raka lebih kamu. Dia tahu bahwa semua ini menimbang lebih pada hati dan jiwa mereka. Dan, untuk pertama kalinya, Raka merasakan ketakutan yang menggerayangi dadanya. Jika semua ini terjadi, aku tidak ingin hidup dalam ketakutan, Raka mengaku, suara bergetar. Cukup sudah. Kita berusaha bangkit. Kita berusaha memulai kembali. Fajar menatap Raka tajam. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah lagi. Ini tentang memilih untuk bertindak demi mereka yang terpinggirkan. Mereka yang akan menderita jika kita membiarkan semua ini terjadi. Raka merasakan beban di punggungnya, memikirkan tanggung jawab. Keluarga sahabat masa depan mereka. Dia terdiam, seakan mengintip sebuah gua gelap di mana rahasia bersemayam. Kekhawatiran Lila yang menggenggam tangannya erat tak lepas dari pandangannya. Aku akan ikut denganmu, Lila berkata tegas, meninggalkan keraguan sejenak. Apapun yang terjadi, kita akan melakukannya bersama. Raza hangit menyelunip dalam dada Raka. Kita akan bersama sayang. Tidak peduli apapun yang akan terjadi. Malam datang lebih cepat dari yang dia duga. Suara Cicadas melagu, menambah nuansa mencekam saat mereka melangkah menuju tempat pertemuan yang sudah lama ditinggalkan. Setiap langkah terasa berat, namun Raka berusaha tegar. Di belakangnya, Lila berjalan dengan langkah mantap, tangannya selalu berdampingan. Begitu tiba, Raka melihat beberapa wajah asing berkumpul, terjaga dengan aura ketegangan. Satu wajah yang dikenalnya mendekat, camilan nostalgia menggoda ingatannya. Kau kembali, Raka, ucapan itu terdengar tegas, namun ada sentuh lembut di dalamnya. Jadi, kita berada di sini untuk menyelesaikan masa lalu kita, Fajar lanjut dengan nada serius sebelum semuanya terjebak dalam lamunan haru mengenang masa lalu. Raka menjedarkan pandangan ke sekeliling, merasakan aliran ketegangan dan harapan bercampur menjadi satu. Ketika dia mengingat apa yang dihadapi, perasaannya semakin mendalam. Namun, saat perbincangan dimulai, Raka bisa merasakan dorongan untuk berbicara. Akan tetapi, harapan itu sirna ketika kilatan gambar yang menyiratkan kesedihan datang melintasi benaknya. Tumpukan rahasia, pertemuan trauma, dan cengkeraman masa lalu merobek harapannya. Apa yang sebenarnya mereka hadapi malam ini? Siapa yang bisa dituntut keadilan? Raka tahu, dalam hati, bahwa malam ini adalah awal dari kebenaran yang akan mengguncang mereka semua. Ia menghela napas dalam, bersiap menerima apapun yang akan datang. Malam itu terasa berat di jantung Raka, ketegangan menempel erat di udara. Dia berdiri di tengah kerumunan yang bergejolak, sementara Lila di sampingnya menggenggam tangan ayahnya erat, seolah meminjam kekuatan yang tak terhingga. Setiap wajah yang mengenalnya dan yang baru tidak hanya sekadar tampak. Ada potongan cerita, kenangan lama, dan rahasia yang tersembunyi. Raka tahu, malam ini adalah saat untuk mengungkap semua dan menggenggam kebenaran yang akan mengubah segalanya. Fajar berdiri di depan, suaranya resah namun tegas. Kita semua di sini untuk alasan yang sama. Kita memiliki tanggung jawab yang belum terlunasi. Setiap kata dari Fajar menggenggam Raka seolah earphone bass yang menghujam ramai. Raka merasakan seakan sejarah mengalir di urat nadi,
mengingatkannya pada segala pilihan yang telah dia buat dan semua yang dia coba lupakan. Satu suara menginterupsi momen hening itu. Apa maksudmu dengan tanggung jawab? Tanya seorang wanita muda. Wajahnya terlihat penuh harapan sekaligus ketakutan. Raka bisa melihat kebingungan di matanya, sama seperti perasaannya yang bergumul. Kita tahu ada yang tidak beres dengan proyek itu. Suara itu bergetar, dan Raka merasakan semua mata tertuju padanya. Kita perlu tahu siapa yang tertangkap, dan siapa yang berhak mendapat ketelan. Raka menarik napas, merasakan beban di dadanya. Dia memandang wajah-wajah yang memadati ruangan, melihat ketegangan dan harapan mencampur menjadi satu. Mungkin kita sudah berjanji untuk melupakan masa lalu, ucapnya, suaranya bergetar tetapi tegas. Tetapi berdasarkan apa yang Fajar katakan, kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika kita bertindak sekarang, kita bisa menyelamatkan mereka yang terjebak. Seketika, sebuah kesunyian menyelimuti ruangan. Raka merasakan detak jantungnya berpacu, emosinya bergolak saat mengenang semua hal yang terpendam. Masyarakat kita membutuhkan kita. Kita melakukan kesalahan dan sekarang saatnya untuk menghadapi konsekuensi untuk berjuang demi mereka. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tepuk tangan menggelegar, kembali memecahkan keheningan. Satu demi satu, wajah-wajah itu mulai menunjukkan dukungan, merelakan harapan untuk bertindak dan berkolaborasi, mendirikan agen dalam kebersamaan Lila, di samping Raka, mengangkat tangannya dengan semangat. Ayah, kita harus membantu semua orang supaya mereka tidak tersakiti lagi. Suaranya yang polos menggema, dan semuanya terdiam, tersentuh oleh kata-kata tak tergoyahkan dari seorang anak kecil yang hanya ingin kebaikan. Raka menatap wajah Lila, hatinya hangat. Dalam kekacauan ini, dia menemukan kebayang harapan akan masa depan yang lebih baik. Suara serak dari Fajar memecah suasana. Jika kita berani, kita bisa melakukannya. Memang butuh keberanian untuk berhadapan dengan masa lalu, tetapi dengan tetap bersatu, kita bisa mengatasi tantangan. Semua kepala menunduk, tetapi satu harapan lagi mulai tumbuh. Malam semakin larut, intensitas pertemuan ini membara. Raka merasakan ikatan yang lebih kuat, lebih nyata daripada sebelumnya. Setiap orang di ruangan itu tahu bahwa meskipun jalan di depan penuh rintangan, mereka tidak sendirian. Dengan satu tujuan bersama, harapan baru mulai mengalir di luar, sunyi malam terasa tebal. Tetapi legasi ini bukan tentang kegelapan, tidak lagi. Raka bertekad untuk menghadapi masa lalu, menggandeng Lila dan Fajar. Secepat mungkin, mereka akan menembus semuanya api yang membakar semangat untuk mengubah hidup orang-orang yang terpuruk. Seiring langkah mereka menuju kegelapan malam, Raka tahu bahwa ini adalah awal yang baru. Dia tidak akan mundur. Mereka telah meletakkan benih harapan, dan sekarang saatnya untuk mewujudkan semua yang telah terpendam. Memenangkan hati masyarakat bukanlah sekadar impian. Mereka akan menjadikannya kenyataan. Setelangkah kaki di depan yang lain, jaminan kolektif membara, dan harapan bersinar dalam kegelapan. Bersama, mereka berjuang menuju masa depan yang lebih baik tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk setiap jiwa yang pernah berjuang. Saat mereka melangkah keluar, Raka berdecak, demi anak-anak, demi masa depan. Suaranya membara, menggetarkan semangat semua yang hadir, mengingatkan mereka bahwa harapan bisa terlahir dari luka. Satu hal pasti. Ke depan, tidak ada lagi yang bisa menahan mereka. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan mendukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Dukungan kalian sangat berarti.